Ini rajin amat ya Bang Hoir, kita berdua doang. Mana yang lain nih? Pada ke rumah anak-anak. Kang Maman ngopi. Iya. Malah udah puyeng ini. Tiap malam minggu nongkrong di depan laptop lah. Ente enggak. Kecuali kita doang tuh. Kan ada temennya ini. Kalau saya mah cuma ngimbangin doang, Bang. Ngimbangin apa? Berapa tahun begini nih? Hah? Berapa tahun? Ya lama-lama ah. Iya, malam minggu. Setahun. Lah, saya kagak beli-beli martabak ini ke rumah cem-ceman. Malam minggu mau Bang Maman mulu. Iya. Kita udah habis banyak banget ini, sampai disemutin, getuk dari siang tuh. Makan getuk. Dan getuk enggak? Tuh. Enak. Dari itu jadinya sampai geplak ya Bang ya. Keras. Darahnya geplak. Kalau geplak nggak ada yang keliling, getuk mah ada yang keliling. Ada ya yang keliling. Ya? Kalau geplak mah nggak ada yang keliling, lebaran doang adanya sama orang hajatan. Ini tim resep belum kelihatan ini. lagi dipijit. Sampai dibikin kanto asli. Lagi pijit-pijitan. Oh iya, Bang Beki. Bang Hoir nggak mudik ke Cina? Masih ingat kuat Bang. Oh gitu ya. Nah ini. Kamu boleh. Tuh kelihatan. Nah, Pak Ucup nih, dari tadi nggak kedengeran Pak Ucup. Iya. Nyiapin kopi dia. Bisa nyiapin kopi. Kopi. Ini dia. Alhamdulillah nyampe. Pak, ayo Pak, dimulai. Tunggu sebentar ya. Saya siap-siap dulu. Siapa? Ini asli nih. Asli. Kok nggak ada badaknya? Ya.
Nggak kelihatan. Ini yang asli. Sampai ditulis. Asli ini asli. Asli nih ya. Iya. Jamin nih. Asli dipijitin. Masih nunggu Pak atau gimana Pak? Belum mulai ya? Ayo Pak, silakan. Di kuliah gue. Lagi nonton video. Ngopi dulu bro. Ngopi dulu ngopi. Subhanallah. Masih panas banget ini. Melepun ntar. Satu mata kuliah, satu kopi nih. 3 kali ngopi seharian. Ngeteh nih. Air putih aja lah. Nah, sip, mulai. Silakan Pak Sarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan riset metodologi, yaitu materi yang berkaitan dengan penelitian kita, berkaitan dengan tesis kita. Kemarin sedikit cepat karena bagian waktu ya untuk tahapan penelitian. Sedikit saya ulang lagi, saya review lagi sebelum masuk poin 4. Secara umum, susunan tesis itu dibagi menjadi 5 bagian nanti. Walaupun nanti juga dikirimin itu ya, dikirimin pedoman tesisnya. Tapi pedoman itu isinya hanya istilahnya standar dasar aja ya, tidak terlalu pembahasan tidak terlalu mendalam, artinya hanya sebagai pedoman dalam membuat, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Secara umum nanti terdiri dari bab 1 pendahuluan nanti ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Terus nanti bab 2 ada landasan teori. Terus ada bab 3 nanti ada metodologi penelitian. Nanti ada metode penelitian seperti apa, metode pengumpulan data seperti apa, analisisnya seperti apa, dan metode pengukurannya seperti apa. Kalau S1 biasanya bab 3 itu diisi dengan struktur organisasi apa, itu kan sudah tidak relevan lagi ya. Ini yang sangat membedakan di bab 1 dan bab 3. Bab 3 kita bahasnya adalah benar-benar metode, basisnya adalah basis penelitian, yaitu metodologi penelitian, metode pengumpulan data kita bagaimana, itu sangat penting. Atau menggunakan dataset publik atau kita mengumpulkan data sendiri, atau kita mengambil data dari perusahaan kita. Tapi walaupun mengambil itu prosesnya juga harus disebutkan, karena tidak mungkin kita mengambil sebuah data itu langsung bisa digunakan dalam sebuah penelitian. Tentu ada proses normalisasinya, proses cleansingnya, itu yang harus dijelaskan sampai detail. Bedanya di S2 ini.
Jadi validasi datanya sangat ditekankan. Selain di samping ini ya, di samping rumusan masalah yang sangat ditekankan, yaitu validasi datanya dan metodologi penelitiannya. Jadi bab 1 sama bab 3 ini yang benar-benar harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada, kaidah-kaidah penelitian. Jadi tidak bisa asal saja. Nanti bab 4, bab ini lebih ke analisis dan pembahasan, sudah masuk ke hasil sebenarnya. Sudah, kalau bab 3 sudah setujuin, nanti bab 3 biasa, bab 4 biasanya sudah lancar ya. Bab 5 apalagi mudah sekali. Itu kurang lebih seperti susunan tesis, ada metodologi penelitian. Ingat Bapak-bapak Ibu, jangan diisi lagi struktur organisasi atau yang pengertian lagi seperti anak S1, tapi benar-benar kita menggunakan metode penelitiannya seperti apa, kita ngumpulin datanya dari mana, analisis datanya bagaimana, dan pengukuran. Pengukuran ini sangat penting sekali, ini berkaitan dengan bab 4 nanti. Jadi ada perbandingan hasil sebelum menggunakan metode kita dengan hasil setelah diterapkan metode kita. Maka pengukuran ini biasanya itu harus sesuai, harus merefer ke paper atau penelitian-penelitian yang sejenis. Misalkan saya meneliti kecepatan sepeda motor, berarti pengukurannya berarti ngikutin speedo itu, kilometer per jam. Berapa kilometer per jam sebelumnya? Setelah saya modifikasi misalkan karburatornya, oh ini kecepatannya 80 Pak sebelum menggunakan metode saya. Ini sudah gunakan saya potong jarumnya, jadi kecepatannya jadi meningkat jadi 200 km per jam. Misalkan seperti itu. Itu menjadikan tolak ukur pengukuran yang sesuai. Artinya sama, penelitian sebelumnya diukur dengan metode itu, dan setelah kalian Bapak-bapak Ibu terapkan juga menggunakan pengukuran yang sama. Ilustrasinya tadi, misalkan meneliti sebuah kecepatan sepeda motor, biasanya bengkel suka ngutak-ngatik, cara tidak langsung itu adalah melakukan penelitian, karena penelitian itu bentuknya bisa langsung sebuah eksperimen, walaupun tidak melalui tahapan, tapi bengkel itu melakukan sebuah eksperimen untuk mendapatkan state of the art baru, yaitu kecepatan, lebih cepat, itu bisa masuk ke tesis S2. Tapi karena bukan bidang komputer, tidak masuk ya. Ini adalah contoh saja. Contoh ukurnya ya tadi, sebelumnya kecepatannya hanya 80 Pak. Setelah saya potong jarumnya, saya terapkan metode saya potong jarumnya, saya sedikit modifikasi, kecepatannya menjadi 150 km per jam, misalkan saja seperti itu. Nanti hasil itu dibahas di bab 4. Dianalisis sebelumnya berapa, setelahnya berapa, parameternya didetailkan di bab 4. Baru nanti bab 5 disimpulkan. Ternyata dengan memotong jarum, kita mendapatkan hasil, kita bisa mendapatkan kecepatan sepeda motor itu lebih cepat 1,5 kali lipat dari model standar. Misalkan seperti itu. Tapi ini punya kelemahan. Misalkan kelemahannya adalah bensinnya jadi boros. Jadi penelitian itu tidak harus sempurna. Loh, nanti kan dipotong jarumnya, bensinnya jadi boros. Ya tidak masalah, kan kita meneliti tahap. Nanti mungkin dalam penelitian selanjutnya bisa dicari solusi agar bensinnya lebih irit. Misalkan sarannya seperti itu. Walaupun ada celah, dengan cepat bensinnya lebih boros. Nanti kalau ditanya kan jadi ada kelemahannya, nanti dimasukkan ke kesimpulan dan saran. Jadi bisa
untuk the next penelitian itu bisa meneliti bagaimana kecepatannya lebih baik tapi berfungsinya tidak terlalu boros. Misalkan saja seperti itu. Itu nanti bisa dimasukin bab 5. Jadi ada kesimpulan, ada saran. Oke. Itu sekilas tentang subbab-subbab di tesis. Sekarang kita bicara bagaimana tahapan penelitian di komputer. Computing itu komputer. Yaitu metode berdasarkan komputer. Bidang kita adalah magister komputer. Jadi bidang kita adalah komputer. Bukan statistik, bukan pula magister ekonomi. Takutnya nanti ada yang biasanya salah jurusan. Bapak saya ngambil S2 nih. Ternyata jurusannya komputer, sudah terlanjur masuk. Ada juga yang seperti itu. Itu biasanya udah ini ya, ada juga saya pokoknya ada saja ketemu mahasiswa seperti itu. Salah jurusan Pak, ditanya ini ternyata jurusan komputer. Dan itu udah berbulan-bulan nggak sadar gitu, udah 2 semester itu baru sadar. Oh ternyata jurusan komputer Pak. Ternyata saya salah terlanjur masuk. Nah itu alasan beneran atau enggak saya juga kurang tahu. Jadi ada mahasiswa begitu ya. Salah jurusan. Ini saya ingatkan lagi Bapak-bapak, jurusannya adalah jurusan komputer, magister komputer. Jadi dosen kalau mau jadi dosen nanti ngajarnya di STEMIC atau di jurusan-jurusan universitas yang ada fakultas komputernya. Jadi ngajarnya di bidang komputer nanti, walaupun bukan ngajar di programming tapi seputar ilmu komputer ya. Ya Pak, amin Pak. Ya, jurusannya komputer ya Bapak-bapak. Ya. Ya. Kamto, jurusannya komputer Kamto. Ya, dulu diingat. Takutnya baru ini nanti baru tahu, wah jurusannya komputer Pak ini loh. Komputing Pak saya. Udah terlanjur bayar sih Pak, mau gimana lagi? Iya, ini jurusannya komputer ya Pak. Nanti ngajarnya juga ngajar komputer Pak Kamto, jadi dosen komputer. Wis, amin. Jangan jadi dosen yang lain. Kalau di SMK juga boleh jadi ngajar di RPL atau di jaringan. Bisa ya Pak. Tapi lebih baik jadi dosen supaya jenjang karirnya itu bisa panjang. Jadi Ya, kalau dosen kan jenjang karirnya panjang gitu. Pengennya di STEMIC mercusuar Pak, saya ngajar Pak. Ya boleh. Ya, boleh. Dari bisa sampai ke level tertinggi yaitu menjadi guru besar. Tapi tentunya harus melanjutkan lagi. Bapak saya nggak ada biaya Pak. Oh itu kalau udah berjodoh pasti ada jalan saja. Yang penting kita niatkan saya ingin melanjutkan menuntut ilmu lagi. Saya dulu juga tidak punya uang sama sekali. Jadi waktu baru pertama daftar S3 dulu saya masih bawa dagangan gorengan dari kantin, saya bawa ke situ. Ditanya Pak Sapemas mau ngapain? Saya mau daftar kuliah. Katanya tidak percaya kalau saya benar-benar kuliah. Kan saya bawa di belakang motor saya itu ada apa ya? Jadi saya dititipin gorengan kayak semacam gorengan sama risol kayak apa semacam itu di resto di koperasi. Pulang kerja saya bawa. Dan itu saya mendaftar di S3 itu. Yang lainnya bawa mobil, bawa ini saya bawa box gorengan. Hanya juga sama lajunya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah ditentukan jalannya ya. Jadi niatkan dulu saya pengen ke level S3. Saya pengen jadi guru besar, saya pengen jadi profesor. Itu yang harus diniatkan. Apalagi masih muda-muda ya Pak Kamto, masih muda. Muda deh Pak. Masih panjang perjalanannya Pak Kamto ya. Panjang. Perjalanannya panjang. Jadi perjalanannya panjang Pak, cuma umurnya pendek. Iya. Dokter Kamto. Wih, dokter. Amin.
Amin. Didoain tuh. Oke ya. Ya. Tadi ada sedikit sharing pengalaman saja bahwa semuanya bisa saja terjadi ya. Tahapan penelitian komputer atau computing. Bagaimana tahapannya? Yaitu pertama, kita harus menentukan bidang penelitian kita apa. Bidang penelitian yang kita teliti apa. Pertama yang itu. Kita menentukan bidang penelitiannya apa. Misalkan bidang penelitian saya adalah computer vision. Terus setelah saya ketemu bidang computer vision, saya menentukan topik penelitian saya. Misalkan topik saya di object detection, bagaimana mendeteksi sebuah objek dari gambar atau video. Misalkan itu belum ketemu judul ya. Jadi ketemu bidangnya dulu. Kalau sudah ketemu bidang, udah bapak-bapak, ibu-ibu udah punya melangkah ke nomor 1 nih, bidang penelitian saya apa. Menentukan bidang penelitiannya dulu. Ini belum judul. Jadi jangan berpikir mumet-mumet mikirin judul. Justru judul itu tidak masuk ke tahapan penelitian. Pertama adalah penentuan bidang penelitiannya. Menentukan bidang apa ya penelitian saya. Terus dalam bidang nanti ada bermacam-macam topik. Misalkan bidang saya tadi computer vision, terus saya menentukan topik penelitian saya object detection, misalkan seperti itu. Terus baru saya menentukan masalah penelitian. Nah ini kita belum bicara judul ya. Bagaimana menentukan masalah penelitian. Sudah menentukan bidang penelitian kita, sudah dapat. Sudah ketemu topiknya, sudah kita tentukan. Jangan pindah-pindah topik. Ingat pesan saya, kalau pindah-pindah topik, karena tidak mantap, nanti akan belajar dari awal lagi. Butuh waktu untuk mendalamin sebuah metodologi dalam bidang komputer ya. Tiga tadi adalah menentukan masalah. Nah, menentukan masalah ini, masalah itu bisa didapatkan dari sehari-hari maupun dari survei paper. Nah, nanti kita bahas bagaimana menentukan masalah sebuah penelitian. Nomor 4, merangkum metode yang ada state of the art-nya, yaitu metode-metode yang relevan dengan metode yang relevan dengan topik yang kita usulkan. Jadi ini sudah ada yang buat mana saja ya, misalkan bendungan kemarin kita bahas bendungan, ada berarti topiknya metode-metode bendungan dari cara 1, cara 2, cara 3, cara 4 kita kumpulkan semuanya. Yaitu merangkum semua metode yang ada yang sesuai dengan topik penelitian kita. Jadi nomor 4 ini harus disesuaikan dengan topik, jangan mengumpulkan metodologi yang tidak berkaitan. Itu ya. Nomor 4 sudah ketemu Pak, nomor 3 sudah ketemu masalahnya, nomor 2 juga sudah, nomor 1 juga sudah. Baru menentukan metode yang kita usulkan. Misalkan Pak Umadi kemarin mengusulkan bahwa ada beberapa faktor yang perlu dibenahi dalam metodologi Scrum. Misalkan ya, kalau Pak Umadi berarti frameworknya adalah software development, metode dalam pengembangan sebuah software,
mungkin topiknya udah mengambil salah satu, bisa diperdalam metodologi Scrum misalkan salah satunya, contoh saja, nanti dikumpulkan. Penelitian-penelitian yang sudah ada, yang sudah menggunakan metodologi Scrum itu apa saja. Kita cari di jurnal. Nanti kita sharing bagaimana mendapatkan jurnal secara gratis. Baru mengusulkan metode yang kita usulkan, penentuan metode yang kita usulkan. Nomor 6 adalah evaluasi atau pengukuran. Evaluasi atau pengukuran itu seperti yang saya bahas di awal tadi, harus disesuaikan dengan penelitian sebelumnya. Jadi kita tidak boleh melakukan pengukuran, melakukan metode evaluasi dengan pengukuran kita sendiri. Pak, saya ingin meneliti kecepatan sepeda motor biar cepat beberapa meter gitu. Jadi kan nanti akan susah dibandingkan, susah dikomparasi dengan penelitian sebelumnya. Orang juga jadi bingung nih, penelitiannya punya nilai plus apa. Ini dikatakan punya kecepatan lebih cepat 3 kilo misalkan. Jadi tidak mengikuti metode pengukuran yang sudah ada. Baru tahap terakhir adalah melakukan penulisan ilmiah dan penulisan publikasi hasil penelitian. Penulisan ilmiah itu penulisan tesis, dan penelitian itu, publikasi itu untuk syarat kelulusan, yaitu untuk di submit ke jurnal. Kita berhenti dulu karena azan ya. Break salat dulu ya. Ya, Pak.
Kamu pakai baju yang mana? Belum mulai nih. Bentar Pak, di rokat ke-3 tanggung. Masa sangat ngomong. Salat 5 menit, ini udah 10 menit. Kiai, beda zikirnya coy. Oke, kita mulai lagi. Ya Pak. Kita tadi sampai nomor 7. Yaitu setelah semua tahapan kita lakukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita melakukan penulisan dan publikasi. Sebenarnya kelas 6 ini sudah selesai, nulis disertasi itu mudah. 1 bulan selesai. Nulis saja ya. Kalau isinya sudah ketemu. Yang bikin lama kan tahapan ini yang harus kita lakukan. Kalau hanya nulis, semua orang juga bisa. Tapi apa yang ditulis itu yang menjadi persoalan. Nulis bab 1, bab 2, bab 3, nulis mau gampang. Kalau sudah tahu apa yang ditulis. Sudah ada propose metodenya, sudah kayaknya walaupun dalam bentuk PowerPoint ya, kita rangkum menjadi sebuah tesis itu tidaklah lama. Jadi paham ya Bapak-bapak, untuk nulis itu cepat. Tapi isinya yang
lama, memikirkan isinya yang lama. Jadi nanti prosesnya, progresnya itu tidak harus dengan langsung dalam format disertasi, dalam format tesis, tapi PowerPoint saja sudah cukup, karena untuk mentranslate ke tesis itu tidak butuh waktu yang terlalu lama. Syukur-syukur sudah ditranslate langsung, ya tidak masalah. Tapi yang dipresentasikan adalah poin-poin yang sebelumnya dalam bentuk PowerPoint. Progresnya seperti itu. Ya, saya ulang lagi. Nulis tesis itu cepat. Bahkan nulis paper juga cepat. Kalau isinya sudah ketemu. Yang lama itu mikir isinya, menentukan bidang penelitian aja kita harus merenung. Kira-kira yang cocok buat saya apa ya? Dari sini Pak kita lanjut. Halo? Pak Sarwo, Halo? bentar. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan lain, saya mau klarifikasi dan konfirmasi di poin 4, rangkuman metode-metode yang ada. Ini maksudnya apakah semua metode yang berhubungan dengan masalah penelitian ataupun tidak berhubungan dengan masalah penelitian kita rangkum, atau hanya metode-metode saja yang punya relevansi terhadap masalah penelitian. Karena begini, kalau yang di S1 itu kan metode-metode yang tidak punya relevansi dengan masalah itu haram hukumnya dimasukkan dalam rangkuman metodologi. Nah, di sini apakah punya perlakuan yang sama atau boleh semua metode dirangkum kemudian nanti dipilah dan dipilih, pilihlah metode yang sekiranya punya korelasi atau relevansi dengan masalah penelitian yang akan kita angkat. Oke. Jadi metode yang di sini adalah metode yang memiliki state of the art. Jadi metode yang memiliki kedekatan, metode yang memiliki relevansi dengan topik yang kita angkat. Jadi harus sesuai. Misalkan saya bilang tadi, contohnya ke object detection. Object detection itu penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada apa saja. Misalkan Faster RCNN, ada Mass RCNN, ada satu lagi, saya agak lupa, satu lagi, nanti saya lihat lagi ya. Misalkan contohnya seperti itu, ada Mass RCNN, ada Faster RCNN, ada RCNN. Jadi metode-metode itu kita urutkan, mendapatkan hasil, metode ini menghasilkan berapa, metode ini menghasilkan berapa, metode ini menghasilkan berapa, dan nanti kita bandingkan, kita akan membuat metode yang mempunyai hasil yang lebih baik dari metode-metode yang sudah ada. Jadi relevansi ini bisa dikaitkan dengan metodologi, bisa dikaitkan dengan masalah. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah, tingkatannya kemarin kita akan kembali ke kata kunci yang lebih mudah. Jadi originalitas kemarin sudah sedikit kita kasih turunkan bahwa originalitas itu boleh orisinil dalam bentuk masalahnya, tidak harus dari metodologinya. Walaupun tahapan paling tinggi originalitas itu adalah di metodologinya. Tapi kita turunkan sedikit, yaitu ada kontribusi terhadap masalah walaupun metodologinya sama. Jadi kita kumpulkan bahwa kreatif pinter-pinternya nyusun di sini urutan state of the art-nya. Pernah diadopsi metodologi apa, metode A, metode B, dan sekarang menggunakan metode saya, metode D,
akan menghasilkan hasil yang lebih baik, misalkan seperti itu. Saya contohkan kemarin bendungan menggunakan 1 parameter, sudah ada 2 parameter, sudah ada 3 parameter. Nah, punya saya, usulan saya menggunakan 4 parameter. Jadi para parameter itu relevansi dari segi kesamaan dari segi masalah, tapi merujuknya harus penelitian. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana menyusun step of the art. Mungkin bisa ditanggap, Pak Sodri. Ya, bisa Oke. ini Sudah ada kita gambaran. mewakili. Ya. Jadi tidak harus metodologi yang sama, tapi yang masalahnya sama, walaupun metodologinya beda. Karena kita turunkan 1 level di bawah, bukan diturunkan, istilahnya kita sedikit cari celah. Jadi kita tidak murni main-main di metodologi, tapi main-main di kontribusi masalahnya. Itu sedikit lebih mudah. Kalau kita fokus di metodologi semua, nanti lama itu nelitinya. Jadi kita bandingkan komparasi metode A, metode B, metode C dengan topik apapun, dengan masalah apapun akan sama hasilnya. Itu penelitian berbasiskan internasional, seperti itu levelnya, level internasional. Kalau bisa ya tidak apa-apa, tapi kita sudah kasih bocoran bahwa kontribusinya boleh dalam bentuk masalah. Misalkan bendungan A dengan algoritma A dengan 3 parameter, algoritma A dengan 2 parameter, itu sudah menjadi kontribusi. Walaupun algoritma sama-sama A untuk membuat bendungan. Contohnya seperti itu. Jadi pinter-pinter mencari irisan. Pinter-pinter mencari irisan dalam sebuah penelitian. Kalau tidak nanti kita akan kalau fokus hanya ke metode walaupun bagus, biasanya butuh waktu yang cukup lama ya. Oke. Bisa dilanjut? Oke, lanjut, Pak Wo. Oke ya. Kata kuncinya coba cari kontribusi dalam bentuk masalah ya. Itu salah satu kemudahan. Putus, Pak. Suaranya putus-putus. Enggak, bagus kok. Kuota habis itu. Yang jelas tidak? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Ya, tadi kata kuncinya Jelas, Pak, jelas. boleh bermain-main. Boleh Boleh bermain-main dengan tadi originalitas dalam bentuk masalah. Ini hanya sebagai jalan tikus ya. Karena kita masih levelnya masih S2 ya. Jadi belum murni kita patok sebagai atau kita tetap standar sebagai kontribusi dalam metode, walaupun boleh menggunakan metode. Tapi tahap dasarnya adalah originalitas atau kontribusi dalam masalahnya tidak menjadi masalah. Oke, kemarin sudah kita bahas originalitas ada dua kategori. Itu perlu diingat-ingat ya, supaya tidak terlalu dalam menentukan topik penelitian. Ini yang mengerti adalah bapak-bapak sendiri semuanya yang bisa mengukur tingkat kepahamannya. Kira-kira saya seperti ini bisa selesai dalam 3 semester, 1,5 tahun atau tidak. Harus benar diukur. Yang paling mahal adalah waktu sebenarnya itu. Yang paling mahal adalah kesediaan waktunya. Contohnya, bagaimana menentukan bidang penelitian, bisa dalam bidang software engineering, saya misalkan image processing, jaringan, computing, data mining,
bisa bioinformatika, bisa information retrieval, bisa human computer interaction, computer vision, data mining, dan masih banyak bidang-bidang lain yang bisa kita ambil. Ini baru bidang penelitiannya, belum masuk ke topik. Misalkan saya memilih bidang saya computer vision. Topiknya apa? Topiknya misalkan, kita pilih object detection. Baru mengerucut nanti ke judul. Jadi yang diusulkan, perlu diingat Bapak-Bapak, adalah bukan judulnya dulu. Judul bisa disusun nanti bersama pembimbing. Tapi tentukan bidangnya dulu, tentukan topiknya dulu, tentukan masalahnya dulu dalam presentasi nanti. Judulnya apa, Pak? Judulnya nanti. Judul bisa diganti-ganti sama pembimbing. Berdasarkan masalahnya, nanti judul disusun. Ada cara bagaimana menentukan judulnya. Oke, kalau ini penentuan penentuannya bisa melalui googling di internet, bisa melalui review paper maupun survei paper, tentunya yang membahas satu topik saja. Jadi jangan terlalu banyak mereview banyak topik karena nanti tambah pikiran. Jadi kalau tidak fokus nanti tercapai tujuannya lama. Misalkan Pak Sodri adalah topiknya decision support system. Misalkan ya seperti itu. Nanti dicari decision support system itu terbaru seperti apa. Nanti kita lihat ya. Setelah cari tentukan topiknya, pilih juga beberapa topik bidang yang sesuai. Kumpulkan. Jadi dalam satu folder nanti baru kita review. Ini jadi tadi mengejar seluruh topik yang kita angkat dalam penelitian kita, yaitu masuk ke poin yang 3 tadi, poin 4 tadi, bagaimana mengumpulkan metode-metode yang memiliki relevansi. Yaitu kita angkat semua papernya, baru kita dalam satu folder baru kita pelajari satu persatu. Tidak perlu pelajari secara mendetail. Biasanya kalau saya ambil ini paper ini, meneliti tentang apa, masalahnya apa, hasilnya berapa. Kalau topiknya sama biasanya tahapan penelitiannya juga sama biasanya seperti itu, tapi beda-beda ya. Ini adalah kiat memilih topik penelitian. Salah satunya, pilih topik penelitian bukan karena pekerjaan kita sekarang, tapi karena topiknya menarik. Tapi boleh juga berdasarkan bidang kerjaan kita sekarang, bukan tidak boleh. Misalkan bidang kita sudah menarik, bagi kita boleh-boleh saja, itu lebih mudah. Kedua, usahakan cari penelitian yang membuat kita bisa konsentrasi ke method improvement. Maksudnya apa? Kita bisa fokus ke perbaikan metode. Berarti kita harus mencari dataset yang sudah tersedia. Misalnya kita menggunakan dataset publik biasanya seperti itu. Kita misalkan kalau saya menggunakan dataset ImageNet atau GoogleNet, itu semua datanya sudah tersedia di publik, kita tinggal download, kita tinggal mengimplementasi metode kita. Nanti tinggal kita compare dengan metode yang sudah ada. Itu contoh saja kalau kita main di metodologi. Tapi kan kita tadi sudah turunkan targetnya, boleh berkontribusi dalam
bidang masalahnya, tidak murni di method improvement, tapi bisa berkontribusi ke masalah. Ini hanya sebagai acuan saja ya. Ketika kita memilih topik yang tersedia dataset secara publik, atau datanya sudah ada. Tapi kalau kita menggunakan data yang di perusahaan kita juga tidak masalah. Jadi kalau S2 masih boleh menggunakan dataset yang ada di perusahaan, atau dataset yang kita punyai. Tapi level atasnya kita menggunakan dataset yang bersifat publik. Artinya semua orang bisa mendownloadnya dan bisa menguji ulang algoritma kita, metode kita. Contohnya seperti itu. Tapi kita boleh juga mengambil dataset data yang dari perusahaan kita, data dari perusahaan kita kerja, itu juga boleh. Yang terpenting adalah pilih topik yang mudah pengukurannya, mudah pengukuran. Jadi nanti ketika sudah jadi, itu kan di bab 4 itu harus ada pengukuran. Sebelum bab 4 pun, bab 3 sudah harus dibahas metode evaluasi, metode pengukurannya seperti apa. Ada juga penelitian yang metode pengukurannya menggunakan manusia, artinya itu yang dimaksud seperti itu adalah beberapa penelitian yang sifatnya kualitatif. Jadi misalkan kayak kepuasan konsumen atau yang kepuasan pelanggan, termasuk yang itu ya, ciri-cirinya adalah yang menggunakan data survei. Berarti pengukurannya, datanya dari orang, pengukurannya pun harus menggunakan orang juga. Biasanya seperti itu. Bisa juga, tapi kita harus melibatkan banyak orang dalam penelitian. Yang terpenting juga adalah pilih topik sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, nanti kita akan kurang begitu puas terhadap hasil penelitian yang kita lakukan. Seperti saya pernah bilang kemarin, Bapak, di S2 ini adalah langkah awal kita menginjakkan ke S3. Artinya kita gagal di sini dengan hasil yang buruk, dalam tanda kutip dengan penelitian yang lokal, tidak punya kontribusi, itu akan menghambat kita ketika kita ke studi lanjut. Jadi nanti ditanyakan ketika mau sama profesornya, dulu bikin apa penelitiannya, tesisnya. Kita menjelaskan bahwa kontribusinya ini, masa itu harus bisa gamblang menjelaskan bagian-bagian yang saya jelaskan tadi. Topiknya apa, bidangnya apa, topiknya apa, masalahnya apa, kontribusinya apa. Walaupun itu 2 tahun yang lalu. Itu harus disimpan. Nanti ditanyakan lagi ketika melanjut ke S3. Saya ulang lagi, ini adalah langkah awal ketika kita ingin melanjutkan ke studi lanjut. Yang terakhir adalah yang paling penting, kita bisa melakukan dengan laptop. Kalau saya tidak bisa melakukan dengan laptop karena saya mendapatkan grand research dari NVIDIA dulu. Jadi laptop saya sudah nggak kuat lagi untuk mengolah image dalam
bentuk yang image dalam data yang besar. Akhirnya saya mendapatkan grant dari NVIDIA, dari Singapura langsung. Penelitian saya, alhamdulillah dari situ bisa lebih terbantu. Jadi dapat satu server khusus untuk penelitian. Tapi kalau sudah dapat, usahakan programnya atau aplikasinya itu bisa jalan di laptop kita masing-masing. Artinya nanti pas presentasi, pas menunjukkan itu ke penguji itu mudah. Jangan sampai disuruh demo, disuruh menunjukkan, wah ada Pak, ada di laptopnya, ada di komputer server teman saya Pak, tidak bisa dibawa, tidak bisa ditunjukkan. Ya itu ada juga seperti itu, mahasiswa S1 disuruh demo program di komputernya teman. Terus yang dinilai apanya? Kalau S2 kan ya nanti malu-maluin lagi. Ditanya suruh mendemokan penelitiannya di komputernya teman saya, di komputernya Pak D saya, tidak bisa didemokan ke Dewan Penguji. Usahakan jalan di laptop kita, jadi lebih mudah ya. Bimbingan juga lebih mudah. Penentuan masalah penelitian. Tadi kan udah topik, udah bidang. Kita bisa masalah itu bisa dari bentuknya dari paper, juga bisa dari masalah yang terjadi di sekitar kita. Itu versi bawahnya seperti itu. Atau bisa juga melalui survei paper, survei penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu ya. Bagaimana itu masalah tentu sudah punya. Bagaimana merangkum metode kita, yaitu salah satunya adalah memahami paper-paper penelitian yang tujuan memecahkan masalah yang sama. Misalkan bendungan, kita harus mencari penelitian tentang bendungan. Tidak mungkin kita orang baru yang pertama, tidak mungkin kita orang baru yang pertama meneliti tentang bendungan. Pasti sudah banyak, soalnya bendungan di mana-mana ada. Misalkan seperti itu. Setelah ketemu masalahnya, pahami metodologi atau algoritma yang dipakai yang terbaru. Tentunya dibuktikan dari paper, dari penelitian sebelumnya. Pak, ini yang terbaru. Buktinya mana? Penelitian ini orangnya dipublikasi di sini. Misalkan seperti itu. Biasanya dalam bidang komputer itu kita menyelesaikan masalah yang sifatnya logis dan matematis biasanya seperti itu. Yang gampang-gampang saja dalam bidang komputer, ilmu pasti, bukan ilmu sosial. Tadi sudah bagaimana menentukan masalah, sekarang bagaimana menentukan state of the art dalam sebuah penelitian. State of the art itu adalah keterbaruan dari penelitian kita. Kita menemukan irisan dari metode yang belum dikerjakan oleh orang lain. Contohnya seperti itu. Tadi sudah dibahas sebelumnya, bahwa state of the art bisa dalam bentuk metode maupun bisa dalam bentuk masalah. S2 ya. Tapi ini tidak berlaku nanti ketika S3 ya, tapi di sini tidak apa-apa. Jadi kontribusinya boleh dalam bentuk masalahnya apa. Ini kita cari jalan yang sedikit lebih mudah. Bagaimana menentukan metode yang diusulkan? Nomor 5 tadi ya. Nomor 6. Kita bisa
membangun atau mengusulkan sebuah metode yang lebih baik dari metode yang ada saat ini. Kita juga bisa mengusulkan sebuah terobosan-terobosan baru. Keunggulan metode yang kita usulkan harus dilandasi dari referen. Referen itu apa? Yaitu dari penelitian sebelumnya. Harus dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi mau nggak mau harus baca paper kalau di S2. Tidak bisa asal buat saja. Pak, saya mau bikin penelitian ini. Hasilnya ini pengukuran ini. Tanpa dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi harus dibandingkan. Mau nggak mau harus mendownload paper terbaru yang ada saat ini, yang sesuai dengan topik yang kita usulkan. Nanti baru kita bandingkan. Jika masalahnya sudah beririsan, berarti Bapak-Bapak untung. Ini masalah ini kebetulan belum dikerjakan di semua paper. Ini masalah ini kita angkat, metodenya sama dengan masalah berbeda. Berarti lebih mudah. Berarti rezeki bisa menemu seperti itu. Nah, Pak Kamto mereview paper ABC, ternyata dia punya masalah belum diadopsi di semua paper yang ada. Rezeki Nah, itu berarti rezeki menemukan seperti itu. Kalau seperti itu segera diusulkan supaya tidak dicaplok mahasiswa yang lain. Medi ya Pak. Kalau sudah ketemu masalah, sudah baca papernya, punya masalahnya, itu segera diusulkan, diklaim supaya nanti tidak dicaplok mahasiswa yang lain. Oke, selanjutnya adalah metode yang kita usulkan bisa saja dari step of the art method. Kemudian kita menambahkan sesuatu. Jadi ini berasal dari penelitian sebelumnya, terus kita tambahkan beberapa parameter tambahan, misalkan seperti itu. Sehingga hasilnya itu menjadi lebih baik, lebih akurat, lebih konsisten. Contohnya saja seperti itu. Atau bisa juga penambahan yang dilakukan akhirnya membuat pemecahan masalah yang lebih baik. Itulah yang disebut kontribusi ke bidang ilmu pengetahuan. Ini level tertingginya ya. Penambahan yang kita lakukan membuat pemecahan masalah yang lebih baik. Sehingga kita menghasilkan sebuah metodologi yang baru. Menghasilkan sebuah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Ini level tertingginya. Tapi kita tadi bisa bermain-main di masalah yang seperti saya bilang tadi. Metode A sudah dipakai masalah ini, dan ternyata belum dipakai di masalah ini. Misalkan seperti itu. Oke. Nanti di bab 1 ada yang namakan riset problem, riset question, dan riset objektif. Apa itu RP? Apa itu RQ? Apa itu RO? Jadi nanti kalau ditanya ini RQ-nya apa? RO-nya apa? RO apa Pak? RP apa Pak? Jangan sampai tidak paham. Ya, Bapak-Bapak. RP, RQ, RO itu istilah yang sudah atau singkatan-singkatan yang sudah sering digunakan oleh penguji. Jangan balik nanya, RQ itu apa Pak? Waduh, ini sudah jatuh ini. RO apa Pak? RP apa rupiah Pak ya maksudnya gitu.
Gitu ya. RP, RQ, RO. Itu kata kunci yang harus istilah dasar yang harus dipahamin. Dan nanti pasti ditanya, biasanya cukup nanyakan nih RP-nya apa, RQ-nya apa, RO-nya apa. Waduh, nanti ini aja nggak tahu singkatannya gitu. RP itu research problem atau masalah yang kita angkat. Jadi nanti ada pembimbing nanya RP, RP-nya apa ini? Jadi simpel saja nanya seperti itu. RQ-nya apa? Langsung saja RP itu adalah research problem. Misalkan dataset memprediksi cacat sumber berdimensi tinggi memiliki atribut yang bersifat noise dan kelasnya tidak seimbang, misalkan seperti itu. Itu ada contoh saja, sehingga menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software, misalkan. Sedangkan kita membahas research question-nya, tidak harus 3 ya, 2 juga sudah cukup. Misalkan satunya adalah algoritma pemilihan fitur yang performanya lebih baik untuk menyelesaikan masalah atribut noise. Jadi RP, RQ itu ada menjawab masalah di RP. Tadi kan masalah ada noise. Berarti kita angkat dulu noise-nya. Tidak harus 3 ya, jadi boleh 2 juga boleh. Tergantung proyeknya Bapak Ibu bisa selesai kapan. Jadi di setting aja sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Tidak usah terlalu besar proyeknya. Yang penting bisa selesai tepat waktu. Semester 3 selesai. Jadi semester awal 4 itu sudah selesai semua, ada pemberkasan. Jadi sudah tinggal ujian. Atau mungkin di semester 3 akhir sudah bisa ujian ya. Kalau bisa ya. Riset question-nya juga harus berkaitan dengan RP. Riset objektifnya juga harus berkaitan. Kalau tadi kan cacat software dan noise, ternyata objektifnya adalah mengidentifikasi algoritma pemilihan fitur yang memiliki performance terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan atribut yang noise pada prediksi catat software, misalkan seperti itu ya. Bagaimana mengarang itu nanti disajikan dengan kata-kata yang punya relevansi, punya hubungan yang keterkaitan antara RP, RQ, dan RO. Jadi nanti saya nanya RP-nya apa, RQ-nya apa, RO-nya apa. Kalau tidak nyambung, karena ini S2 ya, Bapak-Bapak, tentunya sudah jatuh. Oke, harus ada sambung. Tadi ada pertanyaan, bidang penelitiannya apakah ditentukan? Untuk detailnya tidak ditentukan, yang penting dalam bidang komputer itu saja yang ditentukan. Kita tentukan yang penting ini penelitian dalam bidang komputer. Itu ya Pak Dwi. Yang penting bidang komputer. Bidangnya ditentukan, diteliti sendiri-sendiri, tentukan bidangnya. Mulai sekarang sudah harus minimal ketemu bidangnya, topiknya, masalahnya, terus state of the art-nya. Susun dulu dalam bentuk PowerPoint. Siap, terima kasih. Yang penting dalam bidang komputer. Itu yang kata kuncinya, yang penting sesuai jurusan saja. RP, RQ, RO. Kata kunci ya, harus saling terkait. Jadi masalahnya apa, pertanyaannya apa, dan tujuan penelitiannya
apa. Itu harus ada keterkaitan. Itu pertanyaan awal yang kita tanyakan nanti. Masalah yang diangkat apa? Masalah yang diangkat apa? Question-nya apa dan tujuannya apa? Mahasiswa harus bisa menjelaskan sebelum masuk ke pendalaman materi. Ini saja ketemu sudah bagus nanti di akhir semester. Coba Pak Umadi, Koyer nanti coba ditentukan problemnya apa, result question-nya apa, result objektifnya apa. Sebelum proyeknya dikerjakan. Jadi benar-benar ini adalah sebuah penelitian, bukan hanya sebuah pengembangan software yang bisa dikerjakan secara mendadak ya. Kita ada presentasi yang harus kita kaji nanti. Nah, terakhir adalah evaluasi. Evaluasi atau pengukuran. Nah, ini ada di bab 3 akhir dan di bab 4. Di bab 3 disebutkan metode yang digunakan untuk mengevaluasi itu apa, metode pengukurannya apa, disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitiannya. Misalkan akurasi, misalkan efisiensi, misalkan waktu, misalkan kecepatan. Dan itu harus merujuk ke penelitian sebelumnya. Jadi kita tidak usah membuat metode pengukuran yang baru. Sebab apa? Nanti akan susah dibandingkan. Ini lebih baik Pak penelitian saya. Pasti ditanya lebih baiknya berapa, penelitian sebelumnya berapa, begitu. Metode ukurnya harus sama. Misalkan penelitian sebelumnya 2 ember Pak dapatnya untuk menimba air. Ini dengan saya sekali timba dapat 3 ember. Berarti sudah ketahuan lebih baik. Lebihnya lebih 1 ember. Oke, berarti ada kontribusinya. Ada hasilnya ya. Diukurnya menggunakan ember. Tadi seperti itu. Misal saja ini adalah penelitian evaluasi pada data mining, misalkan estimasi menggunakan MSE, menggunakan MAPE. Jika itu prediksi atau forecasting berarti menggunakan LMS bisa, MAPE bisa, atau root mean square error bisa. Jika Bapak Ibu atau mahasiswa menggunakan klasifikasi bisa menggunakan akurasi, salah satunya bisa menggunakan present and recall juga bisa. Jika cluster maka evaluasinya juga bisa menggunakan beberapa ini biasanya kita gunakan measure biasanya atau confusion matrix yang umum kita gunakan, atau jika mahasiswa menggunakan algoritma asosiasi modelnya maka kita menggunakan leap ratio atau precision and recall biasanya. Bagaimana menjadi precision recall? Tentunya berdasarkan paper sebelumnya, harus paham juga pengukurannya seperti apa. Contoh saja jika menggunakan topik pada bidang data mining. Jika memilih bidang data mining. Ini sama tadi. Kita lihat jam. Masih ada setengah jam. Cukup setengah jam ya? Iya. Ini kita lewatin saja. Tanya jawab ya Pak? Belum masuk. Belum. Tapi kalau ada pertanyaan ya boleh. Tanya jawab. Ya, sabar. Jangan kayak kantong apa biasa aja. Ini tentunya kurang lebih sama.
Ini masuk ke poin ini, saya ambil satu aja. Literatur ilmiah. Literatur ilmiah nanti di bab 2 bagaimana menentukan literatur ilmiah. Bagaimana kita mengambil sumber-sumber yang boleh dalam tesis kita. Kita boleh dari textbook, kita boleh dari paper, bisa technical paper, atau yang lain, bisa dari survei paper maupun yang paper-paper yang jenis yang lain itu boleh saja. Bisa dari paper maupun dari buku, dari reviewnya bisa dari situ ya. Bisa diambil dari buku, bisa dari book chapter juga bisa, dari conference juga boleh, tesis orang lain juga boleh, disertasi juga boleh. Yang tidak boleh diambil dari skripsi karena levelnya lebih rendah. Mengambil referensi dari skripsi mahasiswa ini Abdul Qair tahun 2009 gitu ya, mengutip gitu ya, tidak boleh, kecuali skripsinya Abdul Qair sudah dijadiin paper dulu, jadi bisa kita jadiin referensi di tesis. Kalau belum diangkat dipublikasi ke paper tidak bisa. Kalau sudah bentuknya dipublikasi walaupun itu tesis, maka sudah masuk kategori nomor 1. Kalau tidak dipublikasi, levelnya masih level skripsi, jadi tidak bisa dijadiin referensi untuk tesis S2. Itu ya, Bapak-bapak, yang bisa jadiin referensi nanti bisa dari buku. Kalau buku sekarang kan harus ke toko buku kan jarang, mungkin bisa download saja buku, banyak sekarang buku gratis. Nanti coba dicari saja topik penelitiannya, bisa di download papernya itu dari sini. Biasanya dari sci.hub itu nanti dikopaskan. Ketutup ini ya, ini gimana? Ntar ini ketutup ini ya. Nanti kopas saja URL jurnalnya di sini, misalkan saya dapatkan object detection, misalkan object detection, logo detection, one state framework misalkan seperti ini ya. One state framework, saya cari one state framework, misalkan saya topiknya one state framework, maka kita cari ini misalkan ya, ada kita cari ini misalkan dapatnya di IEEE ya, ini kita cari penelitiannya siapa, misalkan Sarwa di sini ya, tapi ya kalau nggak ada nggak bisa download, sini kan berbayar, tinggal di kopas saja ini dikopaskan ke sini, terus di open, otomatis ini nanti bisa di-download secara gratis. Ini ditekan tombol yang ini, itu bisa menjadi referensi kita tanpa harus berbayar. Jadi tahapnya kalau mahasiswa seperti itu ya, tapi ini ilegal. Tapi biasanya digunakan oleh para mahasiswa untuk mencari paper. Untuk mencari paper itu menggunakan ini sci.hub, sci.hub, misalnya ganti-ganti ya. Nanti cari aja yang masih hidup yang mana, saling alamatnya ganti-ganti.
cari aja topiknya tentang apa. Misalkan tentang Scrum. Topiknya Koyer apa, Koyer? Ya Pak, Topikmu apa, Koyer? topiknya saya apa ya Pak? Belum dapat nih Pak. Oh, dapat. Ya, mm-mm. Masa sih? Pak Kamto apa nih mau presentasi topiknya apa Pak Kamto? Dilihat Topiknya ya, yang Pak. nyambung dengan yang Bapak itu loh, Pak. Kependudukan, Pak. Apa coba Database diketik? database kependudukan, Pak. Yang metodologinya apa yang mau diangkat? Nah, saya bingung apa yang mau diangkat ini, Pak. Metodologinya ini, Pak. Saya lagi dalamin lagi, Pak. Ya, nanti coba dicari ya. Masalahnya kan itu bidang masalah ada database kependudukan. Sekarang berarti itu kan ya di dalamnya kan pasti ada sebuah metode. Metode apa yang itu? Metode integrasi software, misalkan seperti itu ya. Misalkan kita cari integrasi software atau integrasi pengembangan sistem. Terus arsitektur sistem misalkan seperti itu, dia terpusat atau terdistribusi. Makanya saya mau konsul sama Bapak ini. Coba dicari-cari. Kalau Scrum kan sudah masuk metodologi ya. Kita coba cari. Ini tugasnya kapan dikumpulin, Pak? Belum dikasih. Kok dikumpulin? Yang kemarin itu loh, yang apa suruh bikin itu. Belum ada tugas, Koyer. Belum Kamto Bu, Kamto tuh minta tugas Kamto, ya. mulu. belum dikasih. Kerjain Yang kemarin suruh Sekarang ngurusin masalah itu loh, mendengarkan Pak. aja dulu. Ntar udah dikasih tugas kabur loh. Misalkan ini Pak Umadi Scrum ya, Scrum nanti kan Pak Umadi ketemu tuh. ini paper Scrum metodologi. Ya, keram, Pak, keram. Scrum ini. Ini Pak topiknya Pak Umadi nih. Nanti di download di sini Scrum tadi udah ketemu satu paper. Tahun berapa tadi saya belum lihat, apakah tahun baru atau tahun lama tadi? Ini tahun berapa tadi Pak Umadi? 2017 masih boleh ya. Coba dicari lagi yang terbaru ada nggak yang Scrum. Jadi kalau udah metodologinya apa? Jadi seperti itu, nanti udah ketemu satu paper. Ini menggunakan apa? Digunakan. Tapi harus login ya Pak. Harus login ya Pak. Harus login ya. Enggak, ini di Kopas aja. Ada di Kopas. Ini di Kopas gitu aja. Open gitu. Kata kuncinya tadi, sebelum temukan bidang penelitiannya apa. Temukan topiknya apa. Topik penelitian ya. Misalkan tadi di Google Scholar juga boleh dicari. Jadi kalau tidak bisa di-download pakai SCI-hub gitu aja ya, diketikin contohnya seperti itu. Ya. .sp. Ini cara mereview paper. Kita lewatin saja. Ini masuk ini. Bisa ke bawah nggak sih? Full screen mana ya? Kita coba bahas tentang masalah penelitian. Masalah penelitian. Oke, masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Ini yang terpenting tadi, kita
bisa merumuskan masalah penelitian yang kita ajukan. Bisa dari mereview sebuah jurnal. Contoh bagaimana menentukan sebuah masalah. Misalkan judulnya adalah penerapan EYZ pada masalah E pada SPM dengan prediksi nilai tukar uang rupiah, misalkan seperti itu. Bagaimana mencari masalah? Misalkan latar belakangnya kita kalimat singkatnya adalah nilai tukar rupiah adalah faktor penting perekonomian suatu negara. Nilai tukar uang rupiah perlu diprediksi supaya kebijakan perekonomian bisa diambil lebih akurat dan efisien. Contohnya seperti itu. Terus bagaimana menentukan masalah dari narasi tersebut? Nah, di narasi disebutkan ini ya. Ini dicoret-coret nih. Oke, dari narasi nilai tukar uang rupiah adalah faktor penting dalam perekonomian. Terus bagaimana untuk bagaimana untuk memprediksi nilai tukar rupiah? Bisa digunakan salah satunya metode regression linear, neural network, SVM, salah satunya bisa seperti itu. Terus kita punya narasi juga tentang regresi linear, kita bahas punya kelemahan A, punya kelemahan B, terus neural network punya kelemahan C, kelemahan D, terus kita membahas juga tentang SVM memiliki kelebihan mengatasi masalah B, masalah D, misalkan saja seperti itu. Menentukan masalah adalah bagaimana SVM memiliki kelebihan memecahkan masalah B dan D, tapi memiliki kelemahan E. Tujuannya menerapkan metode EYZ untuk memecahkan masalah E pada SVM. Contohnya saja seperti itu. Contoh lain bagaimana? Contoh lain jika kita mengambil tentang fuzzy, contohnya penerapan EGZ untuk E pada fase logik untuk pengaturan lalu lintas dinamis. Ini topiknya Pak Buana. Jadi misalkan narasinya kemacetan lalu lintas kota besar semakin meningkat. Salah satu latar belakang masalah dalam narasinya nanti penyebab kemacetan adalah traffic light dan penyebab kemacetan adalah traffic light persimpangan jalan. Itu adalah sebuah masalah. Traffic light yang ada adalah statis, tepat waktunya sehingga tidak dapat menyelesaikan kondisi kepadatan kendaraan yang berbagai waktu. Bagaimana memecahkan masalah? Itu masalah normalnya. Kita belum bicara metodologi. Tadi Pak Kamto sudah mendapatkan masalahnya, tapi belum ke baris nomor 4, metode yang digunakan. Dan metodologi Pak Kamto tadi seperti lebih pengembangan software atau integrasi software bisa, baru mendapatkan sebuah masalah, yaitu tadi tentang data IKTP ya, misalkan seperti itu tadi. Tapi betul, belum masuk ke poin yang ini. Metode untuk menentukan waktu yang tepat. Tadi kan kita sudah ketemu kata kunci masalahnya adalah traffic light yang adalah statis, tepat waktunya sehingga dapat menyelesaikan kepadatan kendaraan waktu dalam kendaraan dari berbagai waktu. Traffic light harus didesain dinamis sesuai perubahan parameter.
Nah, kita belum bicara metodologi nih, sama dengan Pak Kapten tadi. Baru masalah ya Pak. Baru ketemu tapi sudah ketemu masalahnya. Baru kita ketemu, baru kita membahas metodologinya. Metode apa yang dipakai? Misalkan kita bahas metode untuk menentukan waktu, karena kita tadi masalahnya adalah waktu, adalah yang dinamis dapat menggunakan AHP, ANP, FASI, salah satunya itu bisa. AP mempunyai kelemahan A, kelemahan B, ANP, jadi sini sudah relevansi ya. Ingat, kalau ini adalah relevan terhadap masalah, jadi tidak terhadap metodologinya. Jadi levelnya masih level nasional, tapi sudah bisa kita pakai. Fraksi memiliki kelebihan bisa mengatasi masalah B karena tidak ada apa ya istilahnya semacam lebih manusiawi dalam menentukan keputusan. Jadi ada nilai-nilai yang tidak terlalu statis, misalkan seperti itu. Sehingga kita bisa tentukan masalahnya. Fuzzy logic bisa memiliki kelebihan memecahkan masalah pada ini untuk menentukan lalu lintas dinamis. Argumentasinya dipilih apa? Tapi tidak disebutkan kelemahannya juga tidak masalah. Jadi sudah bisa menentukan masalah dari sini, diadopsi dengan metodologi yang cocok. Tujuannya apa? Tujuannya menerapkan metode EGZ untuk memecahkan masalah F pada fuzzy logic. Jadi yang ditekankan adalah lalu lintas dinamis. Fuzzy-nya apa? Fuzzy-nya tidak di otak-atik. Jadi murni penerapan metode, tapi masalahnya adalah sebuah kontribusi kita. Kalau sudah ketemu seperti ini, enak. Kita tidak perlu perbaikan di metode fuzzy-nya. Kita hanya punya kontribusi di segi masalah. Masalahnya untuk lalu lintas dinamis. Nanti kita cari state of the art-nya yang ditanyakan Pak Sodri tadi adalah paper-paper yang membahas paper yang digunakan untuk mengadopsi atau paper-paper yang membahas tentang lalu lintas. Ada beberapa saja, misalkan ada 5 persimpangan, 4 persimpangan, saya 10 persimpangan bisa Pak. Misalkan seperti itu, punya saya 10 persimpangan. Atau dengan Koir 3,5 persimpangan Pak ini. Ada jam sempit. Ya. Simpang bisa 5 saja. Kalimalang kan Semanggi Pak. Kalimalang berapa persimpangan? 4 ya, 4 atau 3 itu. Lurus terus Pak. Itu misalkan seperti itu ya. Ya. Jadi kita sudah ketemu masalah seperti ini, kayak Pak Kapten tadi sudah tahap awal. Tinggal dicari metodologi yang pas dan dicari papernya. Yaitu tentang fuzzy logic yang membahas tentang pengaturan lampu lalu lintas, traffic lights. Kita cari di internet tadi, di download pakai SCI Hub tadi, di download, dijadiin state of the art tadi. Jadi gitu ya Bapak-Bapak. Kita sudah bisa merumuskan, bisa mendemokan, Pak ini penelitian sebelumnya menggunakan traffic light juga, menggunakan fuzzy juga, tapi 1 simpangan, ini 2 simpangan, ini 3 simpangan. Punya saya bisa 4 simpangan Pak nanti. Jadi originalnya di mana kontribusinya? Kontribusinya di simpangannya. Nah, ditanya lagi, nggak boleh kalau seperti itu. Ini kontribusi bisa dari segi masalah maupun dari segi metodologi. Jadi harus berargumen terus. Contoh saja seperti itu. Jadi pengujinya dilawan terus Pak ya? Ya, dengan argumen ilmiah. Itu hanya untuk menguji saja. Argumen ilmiah. Nah, ini kontribusi dari sini, dari sini, dari sini. Oh,
asal ada argumen yang tepat ya Pak. Ya, nyari argumen ilmiah. Tadi RP, RQ, RO. Harus paham juga. Ini RP-nya apa Pak Kamto? Masalahnya apa? Gitu. Mau jadi apa? RQ-nya apa? Itu pertanyaan pertama. Coba ya. Seorang mahasiswa mendemokan, seorang mahasiswa mempresentasikan disertasi, menyelesaikan presentasinya, penelitiannya gitu ya. Siapa? Tanya problem apa yang diangkat. Kalau tadi kan problemnya diangkat, kayaknya ini Simpang siur Pak. Problemnya simpang siur data Pak. Maksudnya nanti di Data ya. kependudukan. Ingat harus ada relevansi, ada state of the art-nya tadi. Jadi paper-paper yang terkait seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita membaca penting-penting saja. RP, RQ, RO. Oke, ini level internasional tidak usah dibahas. Ini enggak sebagai tugas ya. Nanti langsung ke apa itu? Penelitian saja. Ini istilah-istilahnya nggak usah dihafalin ya Bapak-bapak. Nggak usah dihafalin. Literatur review, tipe literatur review ada 1, traditional review, 2, systematic review, nggak akan keluar di UTS. Cari studi atau bikin contekan gitu ya. Jadi metodenya kita adalah metode kuliah berpikir, bukan menghafal. Jadi tidak dihafalkan aja, tidak dihafalkan. Traditional review tujuannya apa, keuntungannya apa. Mungkin kalau S1 beberapa masih dikasih ya, karena S2 kita sudah mainnya adalah studi kasus. Nah, itu kurang lebih selesai. Nanti kita minggu depan masuk ke penulisan ilmiah. Sedikit tentang penulisan ilmiah. Ya, ada ditanyakan? Di chatbox Pak ada Pak. Di chatbox. Satu. Masalah saya banyak Pak. Wah ya banyak, sama ya. Masalah orang hidup memang banyak. Ada nih. Skip Pak yang itu Pak atasnya Pak. Ini penerapan. Nah itu kira-kira nanti harus ini Pak ya, Bu Diana, nanti disusun ketemu masalahnya apa dulu baru bisa ditentukan nanti pas di presentasi. Latar belakangnya apa, masalahnya apa tadi. Yang jelas Pak, yuk. Cara menentukan metode yang paling tepat bagaimana caranya Pak? Cara menentukan metodologi yang tepat. Misal saja saya contohnya adalah yang sudah saya contohkan adalah traffic light. Jadi caranya adalah dicari di internet. Traffic light itu metodologinya yang tepat apa saja yang sudah digunakan. Misalkan sudah ketemu masalahnya object detection. Misalkan kita object detection metodenya apa nih kira-kira gitu. Kita sudah ketemu ini object detection ini metodenya apa yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Itu harus dari membaca paper Pak Kamto. Ada yang ngaji ya? Yang nanyanya kabur orang.
Ada. Siap. Sinyalnya putus-putus ini. Oh gitu. Bilangnya nggak nyambung loh, Ki, bilangnya sinyal. Ya, kita ada sedikit untuk bahan UTS ya, untuk minggu depan. Kita buat UTS saja. Minggu depan sudah UTS ya, Pak? Ya, karena kita 2 pertemuan kalau sekali ini. Jadi nanti di pertengahan semester ke akhir nanti khusus membahas database. Jadi yang riset metodologi kan sudah diselesaikan di awal. Baca beberapa survei paper yang sesuai dengan penelitian. Ya. Dan mahasiswa MHS ini mahasiswa ya. Cari tentukan topik penelitian diinginkan. Tentukan topik tadi sudah, baca beberapa paper sesuai dengan topik, baca paper sesuai dengan topik penelitian. Udah besok dengan topik cari beberapa paper yang sesuai dengan topik. Ngajar dulu nunggu ya. Tentukan baca penelitian, baca beberapa paper yang sesuai dengan topiknya apa. Ini akan sesuai topik masing-masing. Rangkum. Gini aja deh. Mengapa terus? Mengapa topik penelitian itu penting? Mengapa topik penelitian tersebut penting? Siapa penelitian menulis paper tersebut? Sebutin tahunnya juga ya. Siapa nama peneliti? Siapa nama peneliti yang paper tersebut? Siapa yang diusulkan? Datanya, masalahnya. Jadi ya, nyari mengapa itu penting, siapa nama penelitinya, metode apa yang diusulkan, metode apa yang telah diusulkan,
Ini aja dah 1, 2, 3, 4. Jadi TS-nya adalah literatur review. Jadi membuat atau membaca paper yang sesuai dengan topiknya masing-masing ya, sudah untuk yang relevan atau yang istilahnya yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa yang akan dikerjakan. Cara mencari papernya ya tadi menggunakan Google Scholar, nanti di-download, dibaca, terus nama peneliti siapa, menteri usulkan apa, dasarnya apa, masalahnya apa, itu aja. Belum sampai ke hasil. Baca 2 paper. 3 paper aja. Seminggu ya. Apa? 3 paper ya. Nanti ini sekaligus menjadi modal di bab 2 nanti. Ya tesnya di ini ya, di capture aja sendiri. Dibaca 3 paper ya Pak ya? Ya 3 paper yang punya relevansi dengan topik dengan tesisnya masing-masing ya, supaya nggak kerja 2 kali baca paper orang kan capek juga, nanti bisa jadiin bahan. Pada penelitian sebelumnya nanti kan begitu ceritanya, penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sudah meneliti ini gitu, nanti pasti ketemu irisannya. Dari UTS ini mudah-mudahan nanti ketemu judul ya, ide. Yang penting ini topik penelitiannya paling enggak sudah ketemu. Di capture bisa ini ya? Udah Pak. Bisa Pak sudah. Ya di capture masing-masing ya. Nanti di-upload ke e-learning ya. Upload di e-learning ya Pak. Ya, jadi minggu depan kita tetap kuliah. Lanjut saja, kita menghemat waktu. UTS-nya diupload saja di itu, hasilnya. Sebelum tanggal? Mungkin agak sedikit kasih waktu yang panjang, 2 minggu bisa. 2 minggu Pak ya? 2 minggu Pak ya? Nanti saya kasih waktu di e-learning-nya, saya kasih tanggal. Oh siap Pak. 2 minggu nggak lebih dikit Pak? Enggak Pak, pas. Ya, lebih banyak atau dikit. Nawar mulu ini. Lagi banyak kerjaan. Nanti dicoba disesuaikan aja, yang penting punya ada hasilnya ya. Masih lama ya baca paper kan, butuh waktu. Papernya yang punya kelas ya dibaca. Yang kayak tadi nyari paper di triple I boleh, yang lain juga boleh ya. Yang penting sesuai dengan topik penelitian masing-masing. Oke, sudah di-capture masing-masing. Sudah masuk ke e-learning ya Bapak-Bapak? Semuanya? Sudah Pak. Ya, nanti pada bagian UTS di-upload ke situ nanti. Oke, di-capture sendiri ya. Oke, kalau sudah pertemuan hari ini kita cukupkan. Ya, mungkin ada ditanyakan. Ada waktu 5 menitan. Oer udah ketemu bidang penelitiannya belum? Dagang paling Pak. Bidangnya apa? Topiknya apa? Dagang jam Pak, nggak laku-laku. Makan cari metode lagi. Mulai ketemu ya, walaupun belum ketemu judulnya. Tadi diperhatikan tadi tahapannya seperti tadi, menentukan bidang penelitiannya, topiknya, minimal 2 poin dari
atas itu sudah ada. Oke, kalau tidak ada, nanti kalau konsentrasi ke judul-judul nanti ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan layak tidak layak tadi ada yang jatuh judulnya itu nanti ke pembimbing dari kita hanya sebagai pengantar saja. Jadi pas presentasi. Pembimbingnya berapa orang sih Pak? Dua aja. Pak Sarwo sama siapa Pak? Bukan, tiap mahasiswa 2. Nanti dari luar ada kayaknya. Oh, Pak Sarwo bukan pembimbingnya? Saya ada tapi nggak banyak, 5 atau mau gue bimbing, Matt. Canda mulu, serius nih lu, ntar lulusnya bareng adik kelas lu. Saya Bapak Pak. Saya paling 5 atau berapa, nggak banyak. Nanti berarti masih ada 15 ya kalau itu. Ya 15, 25 mahasiswa lagi. Akan ke orang lain ya. Kan kita jumlahnya 31 atau 30 nanti. Oh Bang, maksudnya Bapak itu cuma 25 mahasiswa ya Pak ya? 5, saya 5. Oh 5 doang? Iya. Dikit amat Pak. Ya, kita itulah. Mungkin gabungan yang lain hanya pembimbing pendamping. Tapi yang utama kan ada pembimbing utama, ada pembimbing pendamping, itu kan tulis-tulisan. Pembimbing itu harus banyak. Harus dokter apa bisa pembimbingnya mesti sama-sama lulus S2 Pak? Maksudnya kan di kampus baru ada berapa dokter Pak? Profesor. Oh, kalau pembimbing utama biasanya harus dokter. Mungkin kalau pembimbing tulisan bisa S2 mungkin hanya sebagai pendamping aja. Oh, bisa Pak ya? Iya. Tapi itu kan hanya tulisan aja. Ya Pak. Materi tetap ke Pak itu ya, ke yang dokter Pak ya? Iya, yang dokter. Jadi siap-siap saja. Tentukan bidang penelitiannya, tentukan topiknya, dapatkan masalahnya apa. Jangan sampai tidak ada sama sekali ya. Betul. Pak, nyari downline. Sekarang sudah harus tergambar. Kira-kira seperti itu. Pasti bisa ya, pasti ada jalannya. Insya Allah selalu ada petunjuk ya. Amin. Oke, dari saya kalau tidak ada Amin. pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap. Malam minggu, pijat Ir. Emang punya pacar, Wir? Guys, tenang aja. Ya, kalau ditanyain tuh Mbak tuh. Nah, Pak Sarwo. Pak Dwi. Malam. Wes, Hasil Pak. materi bisa di-download di e-learning, Pak. Ada, Pak. Nggih. Terima kasih. Tadi tuh buat Pak Dwi mau jadi downline-nya Koir nggak?